Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mudah-mudahan selalu diberikan Allah kemampuan untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi Allah kemampuan untuk berlaku sabar di dalam menghadapi segala ujian yang telah Allah tentukan. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kemampuan pada kita untuk ridho dalam menghadapi apapun yang telah ditakdirkannya untuk kita semuanya. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, yang tergolong nikmat yang sangat besar adalah nikmat iman. Kenapa nikmat iman itu tergolong nikmat yang sangat besar? Karena orang yang beriman pada Allah itu pelindungnya, penjaganya, pemeliharanya itu langsung Allah sendiri. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Allah lah pelindung atau penjaga atau pemelihara atau pembina orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mengeluarkan mereka dari kemaksiatan menuju ketaatan, mengeluarkan mereka dari kezaliman menuju keadilan. Jadi mukmin itu pelindungnya Allah. Sehingga jika mukmin itu bersama dengan Allah, selalu bersama dengan Allah, selalu dilindungi oleh Allah, maka akan dapat kemudahan untuk menjalankan suatu kebaikan dan tidak mungkin diizinkan oleh Allah jika bersama Allah melakukan suatu kedzaliman atau kemaksiatan atau kekafiran. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah juga bersama dan mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus shabirin. Dan Allah dia mencintai orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Membahas tentang sabar, banyak ayat yang menjelaskan tentang kesabaran. Allah bersama dengan orang-orang yang berlaku sabar. Pada materi sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa ada ulama yang membagi atau memberi rincian bahwa sabar itu ada 3 wajah. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar atas musibah atau atas cobaan.
Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Orang yang berlaku sabar itulah orang yang selalu bersama Tuhannya dan dicintai oleh Tuhannya. Kalau kita belum merasa dicintai oleh Allah, kalau kita belum merasa dilindungi oleh Allah, kalau kita belum merasa selalu dibina oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, berarti perlu kita tingkatkan kesabaran kita di dalam menjalankan perintahnya atau sabar dalam meninggalkan larangannya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Al-Quran tidak hanya untuk dibaca dan juga tidak hanya untuk dipahami artinya, tetapi Al-Quran untuk diamalkan dan diajarkan dengan ikhlas hanya karena Allah. Sehingga kalau kita berupaya untuk membaca, memahami, mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran, maka kita akan menerima beberapa karunia atau kenikmatan yang Allah berikan. Dan kenikmatan yang Allah berikan pada orang yang mengamalkan ilmunya itu tidak semuanya bisa dijelaskan dengan lisan, tapi bisa dirasakan oleh pelakunya masing-masing. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita belajar semaksimal mungkin memahami maksud ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, agar kita merasakan kebenaran Al-Quran, bukan hanya sekedar keilmuan tapi rasa. Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama Allah itu nikmatnya yang sangat luar biasa. Bersama dengan Tuhan, dicintai oleh Allah itu ada kenikmatan yang tidak bisa diceritakan atau tidak bisa dijelaskan dengan lisan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkan ilmu yang sudah Allah amanatkan pada kita semuanya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, surat nomor 13, pada ayat 22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Walladzina sabaru, dan orang-orang yang mereka sabar. Sabar ini sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar atas musibah. Yang perlu kita pahami, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, perintah Allah itu ada perintah yang hukumnya wajib, namun ada juga perintah yang hukumnya sunnah. Orang-orang yang berlaku sabar, yang dikategorikan sabar dalam menjalankan perintah Allah, itu tidak hanya menjalankan perintah Allah yang hukumnya wajib saja, tetapi mereka juga menjalankan perintah Allah meskipun hukumnya sunnah. Sebab orang yang beriman itu punya keyakinan yang kuat sekali bahwa di dalam menjalankan perintah Allah, meskipun perintah itu sunnah hukumnya, maka diyakini membawa manfaat dalam kehidupannya mulai di dunianya, apalagi di akhiratnya, penuh dengan keyakinan. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada kitabnya Allah dan seterusnya, itu sudah ngantongi keyakinan yang tidak bisa dibantahkan lagi, bahwa setiap menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, meskipun perintah itu sunnah hukumnya, manfaatnya bukan untuk Allah dan bukan untuk orang lain. Setiap menjalankan yang diperintahkan Allah, pasti dia merasakan manfaatnya mulai di dunia.
Kalau kita belum merasakan akibat perbuatan baik yang kita lakukan di dunianya, maka biasanya ada rasa malas dalam menjalankan perintah itu. Padahal Allah tidak mungkin memberi balasan hanya di akhirat saja. Semua perbuatan baik, semua perintah-perintah Allah itu jika dilakukan, jika diamalkan atau dilaksanakan, Allah memberi balasan itu dunia dan akhiratnya. Balasan dari Allah, balasan di dunianya, dan juga balasan di akhiratnya. Kalau kita belum bisa merasakan balasan di dunianya, maka yang perlu dikoreksi adalah kebenaran dalam beramal itu. Apakah benar niatnya hanya karena Allah? Apakah benar niatnya untuk mengharap ridhonya Allah? Ataukah kepingin sanjungan manusia atau penghargaan dari manusia? Sebab sesuatu yang benar itu pasti buahnya baik dan manfaat. Kita gambarkan menanam saja, menanam apa itu padi, apa itu jagung dan seterusnya. Jika caranya benar, perawatannya benar, maka akan menghasilkan keuntungan dan kenikmatan. Namun jika salah, caranya salah, cara nanamnya salah, merawatnya salah, maka yang terjadi adalah kerugian-kerugian dan tidak bisa merasakan kenikmatan dari hasilnya karena dijalankan dengan cara yang salah dari berbagai hal. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Jadi orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhannya. Jadi sabar dalam mencari keridhaan Tuhan. Artinya apa? Perintah apapun yang kita lakukan, baik itu hukumnya sunnah maupun wajib, dia jalankan untuk mencari ridho Allah. Untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari cintanya Allah, untuk mencari rahmatnya Allah, untuk mencari bimbingannya Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan bimbingan dari Allah. Setiap kebaikan mendatangkan bimbingan, setiap kebaikan mendatangkan rahmatnya Allah, setiap kebaikan mendatangkan ampunan Allah, setiap kebaikan mendapat ridhonya Allah. Jadi kebaikan-kebaikan apapun yang kita lakukan dengan cara yang benar, niatnya benar, bukan karena untuk mendapat sanjungan atau penghargaan dari manusia, maka buahnya pasti menyenangkan. Allah menjelaskan cirinya orang munafik itu yura'unan nasa. Mereka pamer atau riak pada manusia dalam beramalnya tidak karena Allah, tapi karena ingin mendapat sanjungan atau penghargaan dari manusia. Maka kalau niatnya salah, tidak akan terjadi kenikmatan. Kalau niatnya salah, maka hasilnya pun juga tidak memuaskan. Hasilnya pun tidak bisa sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, sabar yang dimaksud adalah sabar dalam mencari ridhonya Allah. Apapun aktivitas yang kita jalankan, maka bersabar dalam menjalankan perintah adalah dalam menjalankan perintah itu niatnya untuk mencari ridhonya Allah. Niatnya untuk mencari ampunannya Allah. Niatnya untuk mencari atau mendapatkan rahmatnya Allah. Niatnya untuk mencari bimbingan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kebaikan memudahkan untuk berbuat baik yang lainnya. Setiap kebaikan yang kita lakukan memudahkan kita untuk menjalankan kebaikan yang lainnya. Itu buahnya di dunianya. Dan sumber ketenangan adalah berbuat baik. Sumber ketenangan, sumber kenikmatan, sumbernya
untuk mendapat bimbingan dari Allah atau rahmatnya Allah adalah perbuatan yang baik. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar dalam mencari keridhaan Tuhannya. Wa aqamus sholata, kemudian menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Perintah-perintah Allah apa saja yang dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk sholat. Kemudian wa anfaku mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Kemudian dia mau menafkahkan hartanya yang telah direzekikan oleh Allah, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Jadi orang yang dibimbing Allah itu di dunianya sudah punya tanda-tanda atau ciri. Ciri orang yang dalam bimbingan Allah, ciri orang yang dalam rahmatnya Allah, ciri orang yang dapat perlindungan atau penjagaan dari Allah, maka mereka berlaku sabar. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, sabar dalam meninggalkan larangannya Allah untuk mencari ridhonya Allah. Aktivitas baik yang dilakukan itu dijalankan dengan semangat karena kepingin mendapat ridhonya Allah, kepingin dapat ampunan Allah. Itu ciri yang pertama. Kemudian tidak bisa ditawar lagi bahwa ketenangan, sumber ketenangan, kemudahan dalam menyelesaikan masalah dan sumbernya kemudahan adalah wa aqamus sholah, mendirikan sholat atau menegakkan sholat. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Sholat itu jadikan prioritas yang utama di dalam kehidupan sehari-hari yang untuk diutamakan. Jadi sholat itu jadikan tugas yang paling utama dalam kehidupan setiap harinya. Yang paling diutamakan, yang paling dipentingkan, yang paling dipersiapkan dengan matang adalah menegakkan sholat. Hindari membalik. Jika ada tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian ditinggal sebentar untuk sholat, kembali lagi mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atas tugas yang lain. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Coba sekarang kita balik. Jadi untuk mengerjakan sholat, untuk menegakkan sholat, jadikan prioritas yang utama, yang dipentingkan, dipersiapkan dengan matang. Sudah dijadwal. Nanti pakaian yang dipakai sholat hari ini, waktunya, kemudian mungkin diprogram jika di rumah, maka diutamakan kalau laki-laki berjamaah di masjid yang diamanatkan oleh Allah padanya. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Jadi tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Kita upayakan saudara-saudaraku, terutama yang laki-laki, jika menjadi tetangganya masjid, maka upayakan sholatnya di masjid. Jika menjadi tetangganya musola, maka upayakan sholatnya di musola. Banyak manfaat yang kita dapatkan ketika kita berjamaah di masjid. Perjalanan dari rumah ke masjid saja, setiap langkah kakinya Allah menghapus dosa. Tiap langkah kakinya Allah meningkatkan derajat keimanannya, sehingga semakin tercipta ketenangan dalam jiwanya, semakin banyak melangkahkan kakinya ke masjid-masjidnya Allah, semakin mendatangkan ketenangan-ketenangan dalam jiwanya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tidak sama ketenangannya ketika berkumpul dengan istrinya,
ketenangannya ketika makan kesukaannya, ketenangannya ketika minum kesukaannya, dengan ketenangannya ketika memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Itu sangat berbeda, sama-sama dibahasakan tenang, sama-sama kalimatnya tenang, tapi tidak bisa disamakan kenikmatannya itu. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, kita berusaha memperbanyak langkah kaki kita menuju masjid-masjidnya Allah, terutama dalam mengerjakan sholat. Sholat 5 waktunya kita utamakan berjamaah di masjid. Orang-orang yang dalam bimbingan Allah, orang-orang yang dalam pemeliharaan Allah, orang-orang yang dalam binaan Allah, orang-orang yang dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, itu ciri yang pertama sabar. Sabar menjalankan perintah dan sabar meninggalkan larangan. Dan dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan untuk mencari ridha Allah, ibtigha'a wajhi rabbihim. Kemudian yang paling diutamakan dalam amal perbuatan setiap harinya adalah sholat. Wa aqamus sholata, dan mereka mendirikan sholat. Ini dicampur, digandeng oleh Allah. Perintah untuk sabar dalam mencari ridhonya Allah digandeng dengan menegakkan sholat dan infak. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyah. Jadi ada 4 hal, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Bisa 4 hal ini dipakai sebagai tanda atau ciri orang yang bersama dengan Allah, orang yang mendapat bimbingan Allah, orang yang dijaga oleh Allah sehingga dijauhkan dari berbagai bentuk kemaksiatan atau perbuatan maksiat. 1, orang yang sabar mencari ridhonya Allah. Dalam beraktivitas, tujuan utamanya mendapat ridhonya Allah. Kemudian menegakkan sholat. Ini mengutamakan hal-hal yang diutamakan dalam setiap harinya, ya ridhonya Allah, kemudian menegakkan sholat. Sholatnya diupayakan dengan berjamaah bagi kaum laki-laki dan perbanyak langkah menuju ke masjid-masjidnya Allah. Itu ketenangannya sangat berbeda dengan ketenangan yang lainnya. Kemudian mereka menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Ini yang perlu dipahami. Rezeki apa saja itu yang memberi Allah. Rezeki jangan dibatasi hanya dengan harta benda, tapi rasa nikmat dalam menghamba kepada Allah itu rezeki yang sangat besar dibanding dengan harta. Jadi melangkahkan kaki ke masjidnya Allah terasa nikmat. Sholat berjamaah di masjid terasa nikmat. Bangun malam untuk sholat tahajud, untuk perbanyak istighfar dan lain-lain, timbul rasa senang dalam hatinya. Kemudian pembicaraannya dengan siapapun lemah lembut, penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat. Ini kenikmatan yang sangat besar. Rezeki ini dari Allah. Akibat dari perbuatan baik dan mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi jika ada yang bertanya, apa manfaatnya berbuat baik di dunianya? Maka jawabannya antara lain dipermudah oleh Allah untuk berbuat baik yang lainnya. Adakah manfaatnya meninggalkan larangan Allah? Maka manfaatnya antara lain dipermudah oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan yang lainnya. Jadi terus sambung menyambung. Kebaikan yang kita jalankan pada saat ini mempermudah kita untuk melakukan kebaikan pada saat yang lain. Kemaksiatan yang kita tinggalkan pada saat ini memudahkan kita untuk meninggalkan kemaksiatan pada waktu yang lain. Jadi saling terus kejar-kejaran. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, itu balasan di dunia. Jadi setiap kita menghindari kemaksiatan,
karena mencari ridha Allah, bukan karena agar dinilai orang yang baik, bukan. Kita tinggalkan bentuk kemaksiatan apapun, baik kemaksiatan dengan lisan maupun penglihatan atau pendengaran, tapi tujuan menghindari kemaksiatan agar mendapat ridhonya Allah. Itu balasan di dunianya. Allah akan memberi kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Terus menerus begitu, terus menerus begitu. Demikian juga orang yang melakukan kebaikan pada jam ini, manfaatnya adalah Allah akan memberi kemudahan untuk menjalankan kebaikan pada jam yang lain. Terus menerus begitu, terus menerus. Dan itu oleh Allah diberi rasa nikmat, rasa senang. Itulah pemberian rizki dari Allah yang sangat besar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi rizki yang berupa apapun itu Allah yang memberi. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang yang dalam binaan Allah itu cirinya sabar. Sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah, dan niatnya untuk mencari ridha Allah, ibtigha'a wajhi rabbihim. Kemudian wa aqamus shalah, mereka mendirikan salat. Ini digandeng ayatnya, menandakan kita berupaya mementingkan. Salatnya dipentingkan, diutamakan daripada yang lainnya. Ada tugas apapun, baik di sekolahan, di kantor, dimanapun, maka yang diprioritaskan untuk dijalankan dengan baik dan benar, diutamakan, dijalankan dengan baik dan benar, disiapkan waktunya, pokoknya dijadikan yang paling utama untuk diselesaikan dan dikerjakan dengan baik adalah sholat. Kemudian menafkahkan rezeki yang Allah berikan, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan, baik dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan terang-terangan. Kemudian yang paling penting lagi, saudaraku rahimakumullah, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at. Jadi wa yadra'una, mereka menolak, bil hasanati dengan baik, as-sayyi'ati kejahatan atau kejelekan. Jadi orang yang menolak kejahatan dengan kebaikan, ini ciri orang yang bersama dengan Allah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi tidak kejahatan dibalas kejahatan, tapi kejahatan dibalas kebaikan. Satu misal, ada orang yang zalim, orang yang berbuat jelek pada kita, tapi dibalas oleh kita dengan kebaikan. Orang yang bakhil dibalas dermawan. Orang yang sering menyakiti hati dibalas dengan sering menyenangkan hatinya. Jadi balasannya kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini ciri orang yang bersama Allah. Makanya Rasul juga pernah bersabda, wa aksin man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah pada orang yang berbuat jelek padamu. Ini kejelekan dibalas kebaikan. Dan masih banyak penafsirannya orang yang membalas kejelekan dengan kebaikan ini. Itulah ciri orang yang bersama Allah, ciri orang yang dibimbing oleh Allah, ciri orang yang dibina oleh Allah. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itu, bagi mereka adalah kesudahan yang baik, tempat kesudahan yang baik. Ayat berikutnya menjelaskan jannatu adnin, yaitu surga Aden, dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi kebenaran itu sumbernya dari Al-Quran. Kadang ada orang yang bilang jangan cari surga, cari ridhonya Allah saja. Ini ayatnya justru orang yang sabar dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan untuk mencari ridho Allah,
itu balasannya surga. Saya ulang, walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanatis sayyi'at ulaika lahum uqbaddar jannatu adnin. Jadi surga itu tempatnya orang yang dalam beramal mencari ridhonya Allah. Surga adalah tempatnya orang yang beraktivitas dalam mencari ridhonya Allah. Apapun yang dijalankan, kebaikan yang dilakukan, atau kemaksiatan yang ditinggalkan, dilaksanakan hanya untuk mencari ridho Allah, sehingga dimasukkan dalam surganya yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Dan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.